Masih dijemput berkah. Bismillah. Oke, kali ini kita mau ngasih kesempatan ya sama yang ingin bertanya-tanya nih sama Kodenis di sini. Oke, kalau gitu langsung aja angkat tangan, siapa yang mau bertanya? Ada yang bertanya pada Kodenis. Wih, itu yang paling pertama, Liv. Udah, nggak bisa ditolerir lagi nih, udah langsung abang gantengku cintaku my love. Siapa? Ayo, ini dari jauh kok Jordi Onsu ya. Masya Allah. Namamu siapa, dari mana, kelas berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sastra Arya Pratama. Saya kelas 8 SMP. Ingin bertanya apa sama Kodenis? Saya ingin bertanya, bagaimana sih caranya kita mensyukuri, bisa bersyukur dengan kekurangan yang kita miliki? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan dari Sastra lagi-lagi soal syukur, Ustaz. Gimana caranya mensyukuri apapun keadaan yang kita miliki? Insyaallah, izin ya menjawab. Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Kata saya mah bukan kekurangan, ndak. Ya. Orang bilang itu kekurangan, enggak, padahal. Gini, kadang ketika kita menghadapi suatu masalah, cara nyelesainnya itu kadang nggak usah diapa-apain, Bang. Semudah kita ganti sudut pandang bisa langsung nggak jadi masalah lagi itu. Contoh, ya, kalau kita ada orang yang ngoleksi komik, hilang satu aja buku komiknya, bisa nangis guling-guling tuh orang. Ya, tapi bagi orang yang nggak ngoleksi komik, mau hilang satu lemari juga bodo amat. Kejadiannya kan padahal sama ya, Insya Allah. Maka ketika kita menghadapi sesuatu yang bagi kita kekurangan, tapi Masya Allah, kalau kita coba ganti sudut pandangnya, itu malah bisa jadi suatu kelebihan. Ya, kita tahu mata kita akan dihisap. Ketika tadi kita sudah bahas kita ngumpulin pahala di ember pahala kita, bisa jadi ember pahala kita dibawa ke hadapan Allah kosong, bocor, karena mata kita ini yang menjadi lubang kebocorannya. Tapi Masya Allah, Allah sedang menutup sumber kebocoran itu sehingga tidak ada celah untuk ember pahala itu bocor. Bisa, bukankah malah jadi kita yang iri sama beliau? Ya, udah gitu, kalau pengen benar-benar supaya tambah semangat dan tambah bersyukur, apakah kita ingin nikmat kita selalu bertambah? Pengen. Kata Allah, kalau pengen nikmatnya terus bertambah-tambah, Allah berfirman, la in syakartum la azidanakum. Barang siapa bersyukur, nanti ditambah. Jadi ingat, ternyata kalau pengen nikmatnya bertambah tuh nggak melulu minta terus. Walaupun bagus sih kalau mintanya ke Allah ya, tapi ternyata dengan disyukuri tambah lebih banyak. Punten ya, ya Allah minta, ya Allah pengen nambah gelang nih ibu-ibu biasanya ya, misalkan ya pengen nambah gelang, Insya Allah diganti sekarang, ya Allah orang lain mah belum tentu punya, orang lain mah mungkin pakai gelang tapi karet gelang. Kalau ini mah perhiasan, engkau yang titipkan, dan kami tahu ini akan dihisap. Pakai syukur, jangan kaget kalau nanti ditambah. Jadi apakah tadi kekurangan? Enggak, bisa jadi akan ada hari di mana kita yang iri kepada kakak tadi, Masya Allah, bahwa ternyata kita yang katanya dikasih nikmat, kata kita nikmat nih bisa ngelihat, ternyata malah kita jadikan jalan musibah. Karena sering kita gunakan untuk melihat sesuatu yang Allah nggak ridhoi, ya. Bukan berarti orang yang memiliki mata adalah orang yang beruntung, tapi yang beruntung adalah yang bisa menjadikan semua titipan dari Allah jadi jalan tambah dekat kepada Allah. Masya Allah. Jadi pergunakan tuh, Liv, untuk melihat yang baik-baik, jangan melihat yang semok-semok. Yang ngerokok-ngerokok, Bu, masuknya semok-semok tadi. Semok? Enggak ada, nggak pernah ada semok-semok. Gue bukan handphone ya, ada link dulu nih. Enggak ada, jangan lagi, ampun. Ya udah, mendingan siapa yang mau nanya lagi sama Ustaz Edis daripada saya yang diintrogasi gini nih. Kita ke Kang Gofar. Ke Kang Gofar dulu. Kang Gofar dulu? Iya, Siapa Kang Gofar tuh udah, diintip nih udah kece banget tulisannya. Kirain Kang Gofar punya link juga. Punya kan Kang Gofar. Kang Gofar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Kang, apa yang ditulis di hari ini Kang untuk kita semua Kang? Hari ini saya menulis salah satu ayat Al-Quran, ya, Kang Tami, yaitu surat Al-Hajj ayat 46. Al-Hajj 46? Ya, dan nanti akan dibacakan adik kita dari pesantren sini, adik Sabrina. Silahkan, Dek, dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu
يعقلون بها قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى قلوب التي في الصدور صدق الله العظيم. Insyaallah, barakallah. Insyaallah. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka tidak pernah mereka berjalan di bumi sehingga hati dan akal mereka dapat memahami. Telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Al-Hajj ayat 46. Sesungguhnya apa makna dari ayat itu? Insyaallah, bismillah Bang Temi, Bang Alif, kalau kita tadaburin ya, kita kan dalam jalanin sesuatu tuh perlu petunjuk ya. Kita beli barang aja, petunjuknya kita lihat tuh di buku manualnya. Kita pergi menuju suatu tempat aja, kita perlu petunjuk untuk bisa nyampe ke sana. Apalagi kita jalanin hidup yang padahal ini dunia tuh baru awal banget untuk perjalanan panjang untuk nanti bismillah pengen nyampe ke surganya Allah. Terus tanpa petunjuk itu gimana caranya? Terus kadang ada orang yang ngerasa bahwa oh aku mah bisa ngeliat, aku mah bisa ngedengar, berarti aku bisa mendapat petunjuk itu. Oh, tapi enggak. Kita lihat yang pada koruptor emang pada nggak bisa lihat. Bisa. Yang pada zolim ke orang-orang banyak, yang mengambil hak orang lain, naudzubillah. Apakah mereka nggak bisa lihat, nggak bisa dengar? Bisa. Ayat ini mengingatkan kembali bahwa untuk mendapat petunjuk selamat di dunia, selamat di akhirat, bahagia di dunia, bahagia di akhirat, nggak cukup pakai mata dan telinga secara fisik ini saja. Tapi justru ngelihatnya mesti pakai mata hati. Dan ini adalah bentuk keadilan Allah, teman-teman, benar-benar. Sehingga kalau misalkan kata Allah nggak adil dong, ini aku nggak bisa lihat, maka aku nanti nggak bisa nyampe surga. Enggak. Selagi mata yang di hati itu masih hidup, ya, petunjuk dari Al-Quran itu masih akan selalu bisa kita gapai, sehingga nggak cuma selamat, bahagia dunia akhirat. Kalau cuma sekedar bisa ngelihat pakai mata fisik, mata hatinya masih buta, jangankan di akhirat, di dunia aja banyak yang nggak selamat. Itu renungannya, Insya Allah. Tadi, Mata hati kuncinya, Alif. ya ada satu ayat tadi yang artinya tuh bukan buta mata, tapi itu mah buta hati yang di dada. Mungkin sedikit Ustaz, itu maksudnya apa sih? Iya. Oh, kalau Rasulullah SAW sabda yang maknanya bahwa di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging yang kalau itu baik, semuanya jadi baik. Itu baik, semuanya akan baik. Semua itu baik. Kalau satu itu buruk, semuanya jadi buruk. Apa itu? Wahia qalb, hati. Ya. Ketika hatinya ini udah jadi baik, semuanya demi Allah jadi kebaikan. Lisannya, ucapannya, hidupnya bermanfaat, kemuliaan pun akan didapat kalau misalkan itu yang sudah hidup. Sehingga itu tuh benar-benar jadi, orang kan bilang petunjuk itu dari ngeliat ya. Padahal ternyata kalau misalkan yang itunya baik hidup, gak cuma petunjuk, semuanya hidup dunia akhirat, nikmat, bahagia, selamat, sejahtera, sentosa. Ya, begitu juga kalau itu buruk, ya, hancur semua-muanya. Gak bisa dapat kebaikan, boro-boro kebaikan ya, malah jauh dari rahmat Allah. Dan itu adalah kerugian yang nyata, benar-benar. Kuncinya itu hati. Kita nih harus apa ya? Hati kita nih benar-benar ikhlas, benar-benar bersih. Bisa nggak? Ini nih Bang Tem pada cepet, Bang Tem ambil aja nggak apa-apa. Kenapa urusan sama Ya, duit? ikhlas pokoknya, nggak mau bikin kekurangan. Giran cepet ikhlas. Ya kalau yang gope jangan. Cepet aja. Oke, tapi itu ya, Masya Allah ya. Tadi kita sudah sedikit mentadaburi surat Al-Hajj ayat 46. Kita juga sudah dengar Kaila. Terus tadi juga ada Rahman yang menceritakan kisah inspiratifnya. Dan setelah ini akan ada vitamin atau ada kesimpulan tentang tema kita di pagi hari. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Menjemput Berkah. Bismillah. Bismillah.